ada pengalaman menarik nggak terkait dengan perkembangan anak? Mungkin ada beberapa pengalaman yang menarik untuk kami ceritakan. Kira-kira anak-anak di SDT Bakti Bunaya, apakah mereka benar-benar bahagia dan senang pada saat mereka di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rahmat Fauzan Azhari sekarang alhamdulillah berada di SDT Bakti Bunaya. Hari ini Ulun berkesempatan untuk berbincang. Ya, ini sudah lama nggak ngobrol sama Pak Bima. Ya, gimana kabarnya Pak Bima? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sudah lama kita nggak konten bareng ya. Lumayan, Masya Allah, tabarakallah. Pak Bima, kita mungkin sedikit cerita-cerita lah ya pada siang ini. Mungkin kita sekalian berbagi pengalaman. Alhamdulillah ini SDT Bakti Bunaya sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun ajaran. Ya, anak-anak yang ada di kelas 1 sekarang insya Allah akan naik ke kelas 2. Nah, kira-kira nih dalam selama kurang lebih 1 tahun ajaran ini yang hampir akan selesai nanti beberapa pekan lagi, ada pengalaman menarik gak terkait dengan perkembangan anak? Apa yang terjadi pada saat mereka di awal masuk dan berubah setelah selama kurang lebih 1 tahun ajarannya? Ada pengalaman yang menarik gak? Kira-kira gimana? Setiap hari itu dapat pengalaman yang menarik sih. Masya Allah. Dari yang seneng sama yang nggak seneng. Banyak seneng sekali dan sedih ya. Karena ya namanya kita artinya berjuang, menjalani hidup. Bahkan bukan cuma sekedar di sekolah aja, dimanapun itu pasti akan ada yang namanya senang, sedih. Itu hal yang manusiawi ya. Betul, Ustaz. Banyak sih pengalaman menarik dan kalau kita bicara tentang perkembangan anak, tentu itu tidak terlepas dari apa yang kita usung dari awal. Dari sisi konsepnya, bagaimana kita menjalankan konsepnya. Ya. Nah itu yang pengen Anda tahu tuh. Ada nggak pengalaman yang mungkin bisa kita ceritakan sekarang? Perubahan dari yang sebelumnya seperti apa, setelah berjalan kemudian misalnya menjadi seperti apa? Nah kalau cerita pengalaman, mungkin ada beberapa pengalaman yang menarik untuk kami ceritakan. Gitu. Jadi yang pertama ini ada di awal itu kita ada menemukan anak itu mengalami trauma sekolah. Jadi berarti sudah dari awal diberitahukan oleh orang tuanya. Betul. Dan pada saat kami observasi, memang anak ini sulit untuk melakukan pendekatan kepada sekolah gitu. Jadi anaknya tidak mau sekolah, tidak mau masuk ke ruangan, tidak mau diajak berinteraksi bersama dengan observer yang ada di dalam ruangan. Itu pada saat sebelum masuk? Sebelum masuk. Pendaftaran, saat pendaftaran. Dan pada saat beberapa hari setelah masuk, itu juga sudah kita coba untuk lakukan pendekatan. Dan ternyata alhamdulillah pada masa pengenalan lingkungan sekolah itu dia nggak merasa perlu didampingi orang tuanya lagi. Masya Allah. Padahal sebelumnya orang tuanya menyampaikan bahwa ketika anak ini sekolah waktu TK itu dia harus didampingi, nggak mau ditinggal. Berarti di awal masa pengenalan sekolah itu sudah terasa perubahannya berarti? Sudah, Masya Allah. Mungkin karena dengan kegiatan yang kami susun, kemudian konsep pembelajaran yang kami kenalkan kepada anak-anak pada saat awal itu yang menjadikan anak ini akhirnya tidak merasa takut dengan sekolah. Yang awalnya merasa takut, jadi justru malah sekolah itu adalah sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Dia bercerita kepada orang, ternyata sekolah itu menyenangkan. Masya Allah, Masya Allah. Dan sampai sekarang tidak ada kembali lagi ke misalnya harus ditemani orang tuanya atau apa? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Artinya tidak hanya sesaat setelah masa pengenalan sekolah saja, tapi berlanjut sampai hari ini berarti ya. Ada lagi nggak pengalaman yang lain? Terus kita juga ini cukup lama, cukup lama dari awal sampai bahkan sampai awal-awal semester 2 kemarin kami itu menangani salah satu anak dengan pengelolaan emosi yang masih berkembang. Jadi anak ini memang ketika tidak mendapatkan yang dia inginkan, dia bisa menangis, dia bisa
apa namanya mengamuk, Ustaz. Mungkin bahasa kita sekarang tantrum lah ya. Tantrum ya. Dan ini sebenarnya banyak dialami oleh anak-anak sebenarnya. Yang seperti itu kan artinya hal yang banyak dialami oleh anak-anak dan juga menjadi masalah bagi orang tua kan. Nah, terus itu gimana ceritanya tuh? Nah, menariknya sekarang alhamdulillah anak ini sudah tidak tantrum lagi. Iya. Contoh sudah mulai misalnya, bisa mengelola emosinya. Proses untuk dia bisa sampai mengelola emosinya itu kalau untuk yang Pak Bima jalani berapa lama? Lama sekali, Ustaz. Hampir setengah tahun kan waktu itu terjadi, dan setengah tahun itu juga kami berusaha untuk menjalankan apa yang direkomendasikan oleh ahli gitu, Ustaz. Bagaimana ketika anak ini sudah mulai tantrum, sudah mulai marah, menangis, itu kami biarkan, Ustaz. Kami biarkan untuk menuntaskan emosinya. Diberikan waktu. Betul. Dan dengan kondisi pada saat itu kelas proses pembelajaran masih berjalan, Ustaz. Tetap berjalan. Masya Allah. Jadi kita dan coba. Ini juga kita karena di kelas pada saat pembelajaran itu kita ada 2 guru ya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa membantu. Mungkin bisa jadi salah satunya menemani untuk menenangkan. Dan yang satu tetap menjalankan proses pembelajarannya pada saat jadi pembelajaran tidak terganggu, dan anak ini tetap bisa kita tangani sesuai dengan rekomendasi ahli. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian untuk memang pada awalnya anak-anak yang lain juga merasa mungkin sedikit gitu? Tidak nyaman dengan suara tangisan dan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah diberikan pemahaman. Ini juga pembelajaran buat teman-teman yang lain gitu loh, untuk memahami ketika ada salah satu anak yang dia harus menyelesaikan, menuntaskan emosinya. Anak-anak yang lain juga diberikan pengertian di sini untuk bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa jadi proses untuk anak itu berkembang dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti, Masya Allah. Dan terkadang bukan hanya anak ini aja, Ustaz. Anak-anak yang lain misalnya ketika berkonflik itu pasti mereka juga merasakan misalnya seperti marah, sedih. Dan itu kami berikan pemahaman ketika teman kita marah, ketika teman kita sedih, kita tidak terlalu banyak ikut atau menanyai teman kita biarkan dulu dia. Kenapa? Kadang-kadang bisa seperti itu. Atau bahasanya tuh dikerumuni. Betul. Kita edukasi ke teman-teman juga kalau anak-anak. Artinya sebenarnya lingkungan, kemudian juga anak-anak yang lain itu alhamdulillah sampai hari ini bisa dikondisikan. Betul. Untuk hal-hal yang kira-kira itu artinya adalah sesuatu yang biasa terjadi pada anak. Entah itu misalnya ada yang berkonflik, biasanya karena anak-anak kan namanya anak-anak kadang bermain rebutan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian juga seperti tadi ada yang berusaha untuk misalnya mengelola emosinya dan lain sebagainya. Artinya masih berjalan dengan baik ya sampai akhirnya. Nah salah satu yang pengen anak tahu juga nih Pak Bima, kita kan mengusung konsep sekolah bahagia. Nah, antum kan yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak, kira-kira anak-anak di SDT Bakti Bunaya, apakah mereka benar-benar bahagia dan senang pada saat mereka di sekolah? Kalau soal ini ada cerita menarik juga saat sebenarnya. Jadi di kelas perempuan nih, kelas perempuan itu ada anak yang ketika dijemput itu pengen berlama-lama masih di sekolah. Jadi nggak pengen dijemput, nggak pengen pulang gitu lah, karena masih asik, masih ramai. Orang tuanya sudah jemput, sudah pengen waktunya pulang. Tapi anak ini malah mungkin pengen berlama-lama di sekolah. Masya Allah. Dan ini menunjukkan betapa mereka senang, bahagia. Betul. Mungkin bukan hanya dari sisi fasilitas yang mereka sukai, tapi mereka mungkin merasakan kenyamanan bersama ustazahnya, bersama ustadznya, sehingga mereka merasa ya ini seperti rumah juga bagi mereka. Masya Allah. Terus ada lagi nggak? Yang menunjukkan atau indikasi kalau anak-anak itu senang, bahagia pada saat belajar. Misalnya kalau waktu libur tuh Ustaz ya, libur-libur mungkin umum lah pada sekolah-sekolah misalnya libur Ramadan. Sebagian anak itu
pengen cepat-cepat sekolah. Masya Allah, Masya Allah. Pengen kenapa terlalu lama liburnya? Masya Allah. Padahal liburnya sebenarnya normal sebagaimana sekolah biasa ya. Oh, berarti mereka merindukan sekolah, merindukan suasana belajarnya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi nggak? Ada lagi Ustaz, berkaitan dengan masuk sekolah nih. Iya, iya. Ada anak itu ketika dia pulang sekolah, iya, terus dia tidur kata orang tuanya. Bangun-bangun itu minta sekolah, Ustaz. Jadi, berarti pada saat pulang sekolah udah sampai rumah, betul. Mungkin tidur siang berarti. Tidur siang. Terus bangun-bangun dia udah minta sekolah lagi gitu ya. Pengen sekolah padahal lagi, belum sampai ke hari berikutnya gitu ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini yang kita harapkan ya, Mbak Bima. Semoga mudah-mudahan kita bisa terus menebarkan kebahagiaan bagi anak-anak pada saat mereka di sekolah, pada saat mereka belajar, karena kita percaya bahwasanya proses belajar itu bisa dibuat semenyenangkan itu gitu loh. Dan Ana ingin mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak Pak Bima atas perjuangannya di SDT Bakti Bunaya, kemudian juga setiap hari artinya bergelut dengan tugas-tugas, kemudian juga dengan menghadapi anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal jariah antum. Amin. Dan akan antum melihat indahnya pahalanya kelak pada hari akhirat. Mungkin cukup sampai di sini obrolan kita siang hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.